bicara tentang pengalaman apa yang sudah didapatkan 12 tahun atau 13 tahun ya. Kalau dirunut mungkin sebelumnya saya bergabung di organisasi, ya lebih banyak berkiprahnya memang untuk melayani ya. Guru saya, mentor saya misalkan mengajarkan siapapun kita ini adalah sebagai seorang dai gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan manfaat, kita harus memberikan pencerahan buat masyarakat. Ini mungkin bentuk syiar ya. Karena kalau bicara beralih atau misalkan katakanlah namanya hijrah gitu ya. Memang saya baru ada di pas saat kampus gitu ya, yang merasa diri pengen jadi lebih baik gitu ya. Karena saya pernah bernazar gitu ketika SMA itu kalau lulus perguruan tinggi negeri saya harus aktif organisasi lebih intensif dan juga aktif di kerohanian Islam ya, rohis ya. Jadi akhirnya ya di total gitu ya untuk belajar terus dan ternyata manfaatnya luar biasa. Dan itu mungkin yang menanamkan di otak bawah sadar saya bahwasanya saya harus bisa terus melayani. Di satu sisi saya juga punya keluarga, saya punya keluarga besar, saya punya lingkungan yang memang harus diperhatikan. Tapi kadangkala yang tadi diprotes sama keluarga gitu ya, bahwasanya ini lebih mengutamakan misalkan masyarakat atau umat misalkan dibandingkan dengan keluarga. Tapi satu sisi itu juga saya harus belajar terus untuk bagaimana keluarga juga harus terpenuhi hak dan kewajibannya kita di umat di masyarakat juga terpenuhi juga hak dan kewajibannya. Bagi sebagian orang mungkin profesi seperti ini mungkin menjadi seorang pekerja sosial mungkin hal yang tidak menjanjikan bagi sebuah profesi. Bahkan saya sebelum bergabung di lembaga ini sebenarnya saya sudah berkecimpung di dunia ekonomi syariah sebenarnya. Jadi saya di agensi, di asuransi yang secara penghasilan jauh lebih besar dibandingkan di sini gitu kan. Jadi saya masih ingat 2008, 2009 penghasilannya 3 atau 4 kali lipat lebih besar ketika saya masuk ke dunia lembaga ini ya. Tapi saya sangat berkeyakinan bahwasanya Allah yang menjamin rezeki. Ya. Saya masih ingat honor pertama saya di lembaga ini itu 800.000 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Angsuran sepeda motor 500 lebih gitu. Dan saya baru menikah gitu kan. Untungnya saya tidak ngontrak, tidak sewa rumah. Jadi saya punya sisa uang 100-200.000. Ternyata masih bisa hidup gitu kan. Gitu. Jadi guru saya menanamkan bahwasanya dengan kita memberikan perbuatan yang baik buat masyarakat, buat umat, bahwasanya Allah yang akan jamin rezekinya. Dan ternyata cocok, disambung-sambungkan kisahnya ternyata apalagi dengan sekarang di Easy punya tagline dimudahkan. Jadi ya seperti itu, akhirnya jadi nyambung ya. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka akan dimudahkan usahanya. Kalau bicara misalkan kompensasi apa yang saya dapatkan memang bagi sebagian orang mungkin sangat jauh. Ada teman saya ketika saya bergabung di lembaga ini, dia konsultasi, Kang, penghasilan saya sudah 4 juta. Apakah saya sudah wajib zakat pada saat itu? Saya sampaikan, sudah wajib kan. Saya sendiri waktu itu 800.000. Padahal itu teman saya sekampus gitu. Jadi ternyata karir beliau melesat. Tapi Allah yang akan jamin rezeki saya gitu ya. Alhamdulillah, bismillah. Pelan-pelan ternyata Allah mudahkan. Tahun 2015 saya bisa dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan rumah. Kalau secara matematis nggak bisa itu saya ngambil rumah ya. Ternyata bisa juga itu saya ngambil rumah. Ya banyak rezeki lah. Saya istri dua anak sehat gitu ya. Itu juga rezeki yang luar biasa. Jadi buat sahabat-sahabat semua bahwasanya profesi sebagai pekerja sosial, sebagai relawan kemanusiaan, atau kami lebih tepatnya sebagai amil zakat yang notabene bahwasanya berkecimpung di dunia sosial dan perzakatan, itu sebuah profesi yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran memang disebutkan. Satu-satunya profesi yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah seorang amil zakat. Tidak disebutkan profesi-profesi yang lain dalam Al-Quran. Jadi ini sebuah SK kerjanya itu langsung dari Allah gitu ya. Dan ini yang akan membuat motivasi kita akan terus
mengabdi buat umat, buat masyarakat untuk menjadi yang lebih baik. Karena kami meyakini sekali bahwasanya dengan kita membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dipermudah. Insya Allah bahwasanya ini menjadi ladang amal kebaikan kita menebar benih kebaikan yang sebanyak-banyaknya, bahwasanya kita akan memanennya. Mungkin di dunia belum, tapi mudah-mudahan nanti di akhirat. Kita mungkin di dunia tidak terkenal, tapi mudah-mudahan di akhirat terkenal oleh para penghuninya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kisah ini buat rekan-rekan, semoga bisa menjadi inspirasi, dan mohon maaf selama berinteraksi kami, misalkan saya khususnya banyak kekurangan, kami ini hanya seorang manusia yang penuh dengan khilaf dan dosa. Allah lah yang maha sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.